Selain Cina, negara yang tingkat eksekusi mati yang cukup tinggi adalah Iran. Bahkan mereka tak jarang mengeksekusi tahanan di bawah umur di depan publik ramai. Okay, everybody, welcome back to my channel Hamstunes. Oke, di segmen True Kriminal hari ini gue akan membahas tentang seorang gadis berusia 16 tahun yang dieksekusi mati yang tidak adil atas Atifah Rajabi Soleh. Nah, di pembahasan gua di True Kriminal hari ini, gua akan mengambil dari sisi gelapnya, tragedinya, dan kasusnya. Oke, kita langsung masuk di True Kriminal. Ini adalah kisah tragis yang dialami seorang gadis yang berusia 16 tahun asal Iran bernama Atifah Rajabi Saleh. Ia secara terus-menerus mengalami pemerkosaan dan penyiksaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya. Namun alih-alih mendapat keadilan, ia justru dihukum gantung di depan publik oleh pengadilan Iran. Sementara sang pelaku justru melenggang bebas. Atifah Rajabi Soleh lahir pada 21 September 1987 di Mashhad, tepatnya di Iran. Ibunya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil saat usianya baru 5 tahun. Tak lama setelahnya, adik laki-lakinya ditemukan tenggelam di sebuah sungai. Ayahnya menjadi pecandu obat-obatan. Sedari kecil ia dipaksa mengurus kakek nenek yang sudah tua renta. Sepanjang hidupnya ia diabaikan dan tak dipedulikan oleh ayah dan kakek neneknya itu. Ia dibesarkan di kota Nekka dekat laut Kaspian, Iran. Meski dengan segala penderitaan yang dialaminya, ia gadis yang cukup pintar dan periang. Oke, di usianya yang ke-16, ia ditangkap oleh Revolutionary Street Guards. Telah diperkosa oleh pria tua berusia 51 tahun. Atifah didakwa di depan pengadilan syariah. Berdasarkan hukum Islam, ia didakwa atas kejahatan melawan kesucian, kejahatan melibatkan perilaku seksual seperti perselingkuhan dan zina. Polisi moral menyatakan bahwa mendapat petisi dari masyarakat untuk menghukum Atifah. Mereka menggambarkan dirinya sebagai sumber kebejatan dan pengaruh buruk untuk anak-anak sekolah. Anehnya, tak ada tanda tangan masyarakat di petisi tersebut selain oleh mereka yang menangkap Atifah. Selama penahanan tersebut, ia mengalami penyiksaan sehingga Atifah mengakui telah berhubungan seks dengan pria tua usia 51 tahun bernama Ali Darabi. Ali Darabi adalah seorang supir taksi dan mantan anggota Revolutionary Street Guards. Darabi juga adalah pria yang menikahi anak di bawah umur. Atifah sudah diperkosa Darabi sejak 3 tahun yang lalu tanpa sedikit pun keluarga Atifah yang menyadarinya. Selama di penjara,
Ia juga mengalami penyiksaan dan diperkosa oleh sipil penjara. Pernah suatu ketika neneknya datang menjenguk Alipah. Tak mampu berjalan dengan kedua kakinya, hingga ia harus merangkak menemui neneknya akibat penyiksaan yang dialaminya. Hakim yang menanganinya kasus dirinya bernama Haji Rejai, yang juga merupakan kepala pengadilan kota Neka. Alipah yang menyadari hukum tak akan pernah berpihak padanya karena statusnya sebagai perempuan. Ia melepaskan hijabnya di depan pengadilan. Tindakannya ini dianggap penghinaan berat oleh pengadilan. Alipah berteriak keras bahwa yang seharusnya dihukum adalah Ali Darabi. Ia bahkan melepaskan sepatunya dan melemparkannya kepada sang hakim. Nah, Hakim Haji Rijai kemudian memutuskan memvonis Alipah dengan hukuman mati. Sementara Alipah Darabi cuma dihukum 97 cambukan. Dalam waktu seminggu setelah putusan hakim, Alipah digantung di depan publik menggunakan krans di jalan kota Neka pada hari Minggu 15 Agustus 2004. Nah, berdasarkan saksi mata saat persidangan menyatakan bahwa hakim menghukumnya hanya berdasarkan tubuh Alipah yang dianggapnya telah berumur 22 tahun. Padahal kenyataannya usia Alipah baru 16 tahun. Haji Rejai menggunakan sebuah dokumen yang menyatakan usia Alipah adalah 22 tahun. Namun di akte kelahiran dan kematiannya tertulis jelas usianya baru 16 tahun. Iran sendiri telah mendatangi perjanjian internasional Covenant on Civil and Political Rights bahwa tak akan mengeksekusi siapapun yang berusia di bawah 18 tahun. Amnesty Internasional dan lembaga HAM lainnya menyatakan bahwa eksekusi kontroversial terhadap Alipah sebagai kejahatan melawan kemanusiaan dan anak-anak seluruh dunia. Selanjutnya, Amnesty Internasional dan lembaga lainnya menyatakan Alipah mengalami masalah kejiwaan. Akibat penderitaan yang didapatnya baik sebelum maupun setelah persidangan, atas desakan dan komplain terus-menerus baik oleh keluarga Alipah maupun lembaga HAM, dan akibat tekanan dunia internasional perihal eksekusi dirinya dan ketidakbecusan hakim menangani kasusnya, Mahkamah Agung Iran mengeluarkan perintah yang menyatakan Alipah tak bersalah. Pernyataan maaf tak berguna karena semua telah berakhir. At least, kasus Alipah ini bukan hanya satu-satunya yang terjadi di Iran. Selama beberapa tahun ke belakang, Iran telah banyak menggantung orang di depan publik hanya karena alasan konyol dan salah yang bagi orang normal tak akan pernah terbayangkan. Di antara mereka yang digantung di depan publik kebanyakan malah anak-anak di bawah umur. Meski telah banyak desakan dari berbagai pihak, namun Iran sendiri tak bergeming dan tetap melanjutkan kegilaannya autokrasi pemerintah mereka. Oke, mungkin segitu saja kronologinya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.
Next team.